Yang jelas, semua yang diharamkan Allah itu tidak harus dibenci. Ini yang sering orang-orang salah nih Pak Dokter, di lapangannya kayak semua gini. Yang diharamkan oleh Allah tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Tidak harus dibenci. Bahkan yang melakukan keharaman itu tidak boleh dibenci. Contoh ya, yang melakukan tindakan haram misalnya, pelacur melakukan tindakan haram atau ya, haram. Tapi begitu kemudian ada orang yang mencaci pelacur di depan Rasulullah, maka kemudian Rasul bilang, jangan. Ada orang yang mencaci pezina di depan Rasulullah, Rasul bilang jangan. Kenapa? Karena dia bisa jadi bertobat. Tapi merendahkan dia itu berarti merendahkan manusia. Yang boleh dibenci perbuatannya, orangnya jangan. Oh, oke. Barangnya nggak dibenci. Maka aku nggak pernah benci babi karena aku nggak ada urusan dengan babi. Oh. Nah, kalau selesai nonton video ini tentunya kita jadinya, wah, kayaknya nggak connect nih sama apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan yang Felix Xiao yang mungkin versi yang dulu tuh, bagaimana dia seperti itu mengatakan bahwa ya tidak boleh kita ini dipimpin sama orang yang bukan seagama, yang kita tidak boleh sama sekali. Ya, pada hari ini kan Hizbut Tahrir mengadakan sebuah acara. Temanya adalah tolak Ahok, haram pemimpin kafir. Artinya kita ingin menegaskan pada seluruh umat muslim bahwa di dalam Islam seluruh ulama sudah bersepakat bahwa pemimpin kaum muslim itu adalah harus beragama Islam. Nah, sehingga acara pada hari ini kita mensosialisasikan bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non muslim atau orang kafir. Nah, sehingga kita mengharuskan pemimpin itu adalah harus seorang muslim dan menerapkan Islam. Jadi itu pandangan kita terhadap Ahok. Aksi ini tidak ada urusan sama sekali dengan Sarah. Kenapa? Karena memang Islam itu memandang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kodoknya Allah, takdir Allah itu tidak perlu dipermasalahkan. Kita lahir di mana, kita lahir sebagai etnis apa, itu tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan sesuatu yang kita pilih. Tetapi sesuatu yang kita pilih itulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Berarti apakah dia seorang etnis Cina, apakah dia seorang etnis Jawa, Sunda, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang kita permasalahkan adalah di dalam Islam haram hukumnya atau dilarang oleh Allah untuk memiliki pemimpin yang bukan muslim. Nah, jadi itu sebenarnya kita permasalahkan. Jadi siapapun dia, apakah dia orang Cina, ataukah dia orang Sunda, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Arab, apakah dia orang India, ataukah dia orang Barat, dia boleh sekali untuk memimpin kaum muslimin. Syaratnya adalah ada 7 yang sudah kita sepakati: muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan seterusnya. Nah, sehingga itu yang kita permasalahkan, bukan pada isu saranya, tapi taklif hukum dari Allah bahwa seorang muslim itu diharuskan pemimpinnya juga seorang muslim. Lah, tapi katanya nggak boleh membenci apa yang diharamkan dan apa yang haram. Nggak boleh, tapi ternyata tidak connect. Jadi ini jadi persoalan buat kamu, Felix Xiao. Kalau ngomong harus konsisten. Kalau mengatakan tidak boleh membenci sesuatu, ya berarti harusnya kamu nggak membenci dong. Siapapun itu ya oke dong, gitu kok. Kenapa kok dulu seperti itu membenci? Sekarang kok jadi enggak? Persoalan yang kedua itu kenapa banyak umatmu yang membenci orang Kristen? Ketika orang Kristen beribadah dan lain-lain dilarang-larang dan dibenci. Nah, menarik tuh statement pukulan telak itu yang disampaikan oleh siapa namanya itu ya, rapper itu tadi ya. Aduh, siapa namanya? Aduh, entahlah, saya lupa. Ini yang sering orang-orang salah nih Pak Dokter, di lapangannya kayak Semua dia mengatakan bahwa ini nih yang sering salah artikan di lapangan nih. Di lapangan ternyata melarang ini itu. Nah, ini terjadi sesuatu yang nggak nyambung nih. Felix Xiao mengatakan nggak boleh membenci, tapi si rapper tadi dia menyadari bahwa loh, tapi kok di lapangan berbeda dengan apa yang dikatakan Felix Xiao. Nah, semua orang yang mendengar statement dari Felix Xiao pasti connect ke situ. Connectnya kenapa? Connectnya karena, nah kan nggak boleh, tapi faktanya nggak gitu lah. Karena banyak sekali pelarangan dan kebencian terhadap orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya apa alasan melarang yang sebenarnya, melarang ibadah yang sebenarnya itu alasannya apa? Apakah karena sensi pribadi atau sebenarnya memang tidak menyukai atau membenci? Kita lihatlah videonya, coba ya, kita lihat review supaya ingat nih. Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSP Arca Manik. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung didemo warga intoleran. Dengan jurus lama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama.
dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri. Nah, yang ketiga, dalam hadismu sendiri kan dikatakan bahwa dilarang membenci orang yang kafir ya, kecuali orang kafir memerangimu. Jadi kalau ada orang Kristen membenci kamu, ya boleh kamu misalnya balas begitu. Tapi kalau enggak ganggu ya nggak boleh. Padahal kan dalam Kristen nggak pernah ganggu tuh. Ya kan, orang-orang Kristen nggak pernah mengganggu. Emang ibadah itu mengganggu Anda. Padahal kan dalam video ini, coba lihat nih. Ini video ini nih, kita lihat nih. Video ini kan bagaimana? Wah, di pesawat aja nggak semuanya di situ Islam, kalian bisa berbuat seperti itu. Terus apakah ini 3 orang yang di dalam mengganggu Anda? Padahal ini kan fasilitas umum kan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh orang Kristen itu membenci agama lain. Tidak boleh, harus tetap mengasihi. Dalam Matius 5:43-44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, dikatakan kasihlah orang yang memusuhimu dan berdoa bagi orang yang membencimu. Dari sini aja udah jelas ya, dalam Kristen ajarannya harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Jadi jangankan ya membalas membenci orang yang bahkan mungkin dia tidak tahu kita. Jangankan itu, membalas orang yang menyakiti kita aja nggak boleh. Sekalipun orang beda agama menyakiti kita, melarang-larang kita, memerangi kita, kita nggak boleh perangi dia balik. Intinya kan itu. Jadi kasih itu penting dalam hal ini. Maka kita harus mengasihi sesama manusia apapun itu. Dan itu ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus kan ketika dia disalibkan, malah dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan kasih inilah yang harus benar-benar kita lakukan. Ya, kalau kita lihat Yaya Waloni juga kan bertobat karena apa? Karena melihat perlakuan orang-orang Kristen kepadanya yang baik kepadanya. Dan apa yang dikatakan Felix Xiao, ya saya mau lihatlah, benarkah seperti itu Pak Felix? Bisakah Anda mempengaruhi itu? Bisakah Anda melarang orang yang melarang ibadah orang Kristen? Karena dikatakan apa? Tuhanmu mengatakan apa? Dilarang membenci apa yang diharamkan. Dilarang membenci apa yang diharamkan, apa yang melakukan haram dan lain-lain. Ya, saya mau lihatlah buktinya dari Anda. Terima kasih, Luis Prasio sini. Ya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari seorang Ustadz Felix Xiao, yaitu tentang bagaimana katanya mereka harus mengasihi orang kafir dan jangan membenci orang kafir tersebut. Tetapi ya, beliau dengan terus terang mengatakan menolak pemimpin seperti Ahok dan pemimpin yang tidak seagama dengan mereka. Nah, saudara, katanya mengasihi, lalu kenapa harus menolak? Kenapa harus membenci? Dan itu kita lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini, ya, tidak sesuai ya dengan fakta yang terjadi. Kalau mereka ya sebenarnya hanya tidak mau Ahok jadi pemimpin, ya tentunya mereka seharusnya tidak membenci dengan cara menyerang, mendemo Ahok pada waktu itu, bahkan menceploskan Pak Ahok ke penjara. Nah, dari situ nampak pembuktian bahwa memang ya mereka begitu anti dan benci, ya. Ya, saudara, berbeda dengan kita dalam kekristenan. Ya, kita diajarkan kasih, mengasihi. Ya, dan itu ya kita mengasihi bukan hanya
orang-orang yang berbuat baik kepada kita, sekaligus orang yang berbuat jahat, ya kita tetap mengasihi mereka. Itu ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya seorang ustadz, yaitu Yahya Walon, ya, dulu orang ini adalah salah satu ustadz yang begitu keras menantang dan menjelekkan kekristenan. Tetapi orang ini bertobat ketika dia merasakan kasih orang-orang Kristen, sehingga dia bertobat, mengalami pertobatan. Sekaligus ustadz ini tetap menjadi agama Islam juga, ya saudara. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felicio ini ya sangat berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Bagaimana ketika orang-orang Kristen beribadah, mereka diusir, mereka diganggu, mereka dipersulit berubah ibadahnya, bahkan tidak sedikit mereka mengalami aniaya dari oknum-oknum ini. Ya, kalau boleh saya katakan ini bukan hanya oknum, karena kalau oknum kok bisa banyak sekali, ya saudara. Dan bahkan orang-orang Kristen berdoa di rumahnya sendiri pun, ya mereka serang. Nah, artinya apa? Ya, fakta yang terjadi di lapangan, ya, bahwa memang mereka betul-betul benci, bukan hanya tidak suka saja, tetapi juga mereka benci dan anti terhadap Kristen. Nah, kiranya apa yang disampaikan oleh Ustadz Felicio ini, beliau sebagai pemimpin bisa menyadarkan ya oknum-oknum ini, ya, agar negara Kesatuan Republik Indonesia antar agama yang satu dengan agama yang lain boleh bersehati dan boleh aman dan boleh damai satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.